Merasakan tidak keanehan Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam kita akhir-akhir ini, ketika dia menjadi cawapres Pak Ganjar Pranowo? Sikap-sikapnya menjadi, oh seperti ini ya beliau. Dari mulai menerima Faisal Assegaf yang mengusulkan untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Padahal beliau adalah Menteri Jokowi yang diangkat oleh Jokowi. Kemudian sekarang mengeluarkan pernyataan yang membuat murka bahkan Hotman Paris. Kita tahu beberapa waktu yang lalu klaiman Profesor Mahfud MD dia akan mundur dari Menko Polhukam, tetapi sampai detik ini belum juga mundur. Dan ini direspon keras oleh Hotman Paris setelah Mahfud MD mengeluarkan pernyataan membiarkan mama dan ibu-ibu melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud mama? Dan siapa yang disebut anak-anak? Yang dimaksud anak-anak itu siapa? Ucapan ini tidak lama setelah debat cawapres. Oke, sebelumnya kita lihat dulu nih ucapan Mahfud MD yang kemudian viral. Bagaimana tanggapan kalian? Lagi viral di medsos pernyataan dari Menko Polhukam yang menyatakan membiarkan mak-mak, ibu-ibu melahirkan anak yang tidak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Waduh. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Lagi viral di medsos pernyataan dari Menko Polhukam yang menyatakan membiarkan mak-mak, ibu-ibu melahirkan anak yang tidak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa ini. Ingat, ibu-ibu dan mak-mak, dan itu pernyataan diutarakan nggak lama sesudah debat dengan cawapres. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang rujuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Ini demi kepastian hukum di negeri ini. Kita perlu Menko Polhukam yang ada waktunya mengawasi penegakan hukum. Oke, itu Profesor Mahfud MD. Jadi kalau mau melihat watak asli seseorang, kasih dia jabatan, kan itu ya. Ini watak aslinya sudah kelihatan sebelum dikasih jabatan, sebelum menang, sebelum benar-benar menjadi wakil presiden. Udah kelihatan Pak Mahfud ternyata
gara-gara politik bisa seperti ini ya. Gila. Gara-gara politik. Itu yang paling aneh itu ketika menerima Faisal Assegaf dan kawan-kawan. Yang kita tahu sama-sama sebetulnya Faisal Assegaf juga bencinya minta ampun tuh kepada Profesor Mahfud MD. Penghinaan Faisal Assegaf kepada Mahfud MD sejadi-jadinya. Dan hanya karena urusan politik, Profesor Mahfud MD berani mengambil langkah menerima mereka, dan sekarang mereka ngeklaim kemana-mana atas restu Profesor Mahfud MD. Kita galang kekuatan untuk memakzulkan Jokowi, kan itu, untuk melawan pemerintah. Padahal Profesor Mahfud MD juga ada di dalam pemerintahan. Kecewa sih, jujur saja saya kecewa. Mestinya yang menjadi musuh politik ya, bagi saya, kalau memang Ganjar mengusung keberlanjutan, ya musuh politiknya adalah perubahan dong. Prabowo kan keberlanjutan, Ganjar juga kan klaimnya keberlanjutan. Mestinya yang menjadi musuh itu ya 01 dong, yang membawa tema perubahan. Yang dua ini mestinya kemudian berjalan akrab. Yolah, nggak apa-apa, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam menarik suara, merayu masyarakat. Fastabiqul khairat. Tetapi yang kita saksikan sama-sama sekarang, seolah yang jadi musuh bersama itu adalah 02, yang kemudian punya tema keberlanjutan sama dengan 03. Aneh nggak kira-kira? Oh, aneh dong. Kan seolah-olah menjadi musuh bersama nih. Atas dasar apa mereka kolaborasi? Menyerang 02. Atas dasar politik. Atau sekarang sudah menjadi perubahan. Kubu Ganjar itu. Dan kawan-kawannya itu udah mengusung perubahan. Apa bagaimana? Jadi melihat fenomena akhir-akhir ini, saya yakin pendukung Jokowi dulu itu 2014 dan 2019, ketika melihat faktanya seperti ini, yang mengusung keberlanjutan juga seperti ini, akan solid. Kemarin masih pecah, sekarang sudah mulai berada di satu kolam menurut saya. Ya, kita akan lihat ke depannya nanti. Apakah strategi 03 ini mampu merayu masyarakat pendukung Jokowi khususnya, atau membuat pendukung Jokowi itu menjadi yakin 100% bahwa oh berarti saya harus melabuhkan kemana. Udah jelas sekarang. Karena yang membawa tema keberlanjutan ternyata hanya satu. Yang lainnya cuma ngomong doang. Jangan-jangan masyarakat punya kesimpulan seperti itu, pendukung Jokowi khususnya ya. Terserahlah bagaimana menurut kalian. Yang jelas saya sangat menyayangkan sikap dan ucapan-ucapan Profesor Mahfud MD akhir-akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.